Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Nama Sujianda Aji, NIM 0438092237. Baik, kali ini saya akan membacakan simulasi praktik peradilan pidana. Untuk yang pertama, tugas 1 yaitu surat analisa delik. Kronologi kasus pembunuhan. Mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek, 19 tahun, tewas dibunuh teman karibnya sendiri bernama Ayam, 23 tahun. Terjadi pada Rabu tanggal 2 Februari tahun 2024 di indekos korban. Ayam kemudian ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada Jumat tanggal 4 bulan Februari 2024. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa program studi Bahasa Sangsekerta, Fakultas Hukum Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi. Di tempat kejadian perkara pembunuhan, ada barang-barang milik korban yang diambil pelaku berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak bisa menghubungi korban. Sudah hampir 2 minggu tidak ada kabar. Kemudian keluarga korban mengunjungi kos ketika di kos, pintu telah digedor oleh keluarga cukup lama, yakni 1 jam. Kemudian menghubungi pemilik kos dan berhasil dibuka. Terlihat di dalam kamar korban terbungkus plastik sebesar, dilapisi juga dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wewangian. Diduga hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar jasad korban tidak mudah membusuk dan untuk mengelabui. Berdasarkan keterangan dari beberapa tetangga kos, mereka melihat korban sering pergi dan bersama dengan pelaku dan beberapa kawan lainnya. Terkadang kawannya si beruang yang merupakan kekasih korban. Beberapa tetangga kos juga memberi keterangan bahwa korban juga sering mengajak beruang menginap di kos kamar korban selain Ayam yang sebagai pelaku. Dan tetangga melihat hubungan antara pelaku dengan korban ketika di kos baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran. Kemudian setelah diperiksa berdasarkan CCTV dan keterangan saksi-saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan Ayam sebagai pelaku pembunuhan dan kepolisian menyertakan bahwa 1. Pelaku membunuh karena faktor motif iri dan ekonomi. 2. Pelaku iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayar kosan serta pinjol. 3. Pembunuhan dilakukan oleh pelaku terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 4. Namun pelaku sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kos korban, pelaku mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. 5. Pelaku sempat berpura-pura hendak pulang. Ia mengeluarkan pisau dan menusuk korban. 6. Setelah berada di dalam kos, pelaku dan korban ngobrol-ngobrol. Pada saat pelaku mau pulang, pelaku langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celananya. Selanjutnya ditusukkan ke bagian badan korban. 7. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku, namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Berdasarkan kronologi kasus analisa delik
pasal mana pada KUHP yang tepat untuk kasus tersebut. Buatkan surat kuasa Anda yang ditunjuk sebagai penasihat hukum si ayam. Yang pertama, analisa delik pidana KUHP. Berdasarkan kronologi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayam terhadap bebek, unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dapat dianalisa sebagai berikut. Yang pertama, unsur pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Bunyi pasal, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Unsur yang terpenuhi, perbuatan pelaku menusuk korban dengan pisau hingga meninggal dunia. Kesengajaan, pelaku sengaja sadar membawa pisau lipat dari rumah dan menyimpan di jok motor sebelum mendatangi korban. Rencana terlebih dahulu, pelaku telah menyiapkan alat pisau, memiliki motif iri dengan ekonomi, serta meniru adegan pembunuhan dari film Narcos sebelum melakukan aksinya. Dengan demikian, unsur-unsur rencana terlebih dahulu terpenuhi. Kesimpulan, perbuatan ayam dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana sebagai mana diatur pasal 340 KUHP. 2. Subsidiaritas alternatif pasal lain. Apabila unsur perencanaan tidak dapat dibuktikan secara sempurna, maka perbuatan pelaku tetap memenuhi pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun karena unsur persiapan dan rencana sebelumnya cukup kuat, pasal 340 KUHP adalah pasal yang paling tepat. 3. Unsur pencurian, pasal 362 KUHP. Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah. Analisis, setelah membunuh korban, pelaku mengambil laptop, dompet, dan ponsel korban. Maka selain pembunuhan, pelaku dapat dijerat dengan pasal 362 KUHP. Dalam konteks kumulatif, jaksa dapat menuntut dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP, pasal 362 KUHP. 2. Contoh surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus. Nama, ayam. Tempat, tanggal lahir, Lampung, 28 Juli 2000. Pekerjaan, mahasiswa. Alamat, Jalan P. Antasari, nomor 19B, Bandar Lampung. Dalam hari ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberi kuasa khusus kepada nama Advokat Sujianda Aji SHMH, nomor induk advokat Peradi nomor 12345 garing Peradi garing 0101. Alamat kantor Hukum Sujianda Aji dan Rekan, Jalan Pulai Kelagian nomor 1 Bandar Lampung. Nomor telepon 0813 4612 2990. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa.